itu 100 poin up, 100 poin down, ya kan 50 poin. Kalau market tuh nggak begitu, market tuh 1-2 poin, ya kan smooth ya. Mau naik, mau turun tuh smooth ya. Tapi kalau ini ini berarti BI berperang nih melawan market. Secara segera itu langsung tuh bergerak tuh, naik tuh ya kan harga saham. Ya mungkin akibat daripada Dasko ngomong begitu ya kan ya. Hal-hal yang dikatakan membakar uang ya dan melakukan penghematan efisiensi ini harus dikeluarkan angkanya. Lihat juga banyak SPPG yang pada terguling dan ngamuk-ngamuk gitu kan ya. Artinya kan administrasi ini kacau karena ada faktor uncertainty ya kan, bukan mau membakar-bakar mahasiswa enggak. Artinya ini kan buat investor ya ini sesuatu yang lebih uncertain lagi nih. Bisa ya saya katakan seperti tahun 98 lah, siapa yang nyangka sih pada waktu itu ya kan ya. Setidaknya di mata asing lah ini ada semacam political instability. Tapi kalau ternyata kedodoran dan pertalite harus dinaikkan sedikit aja, atau kuantitasnya nggak cukup di mana-mana di mana ya SPBU kehabisan terus gitu kan ya. Sebutlah kelas menengah, sebutlah orang yang penghasilannya 20-25 juta, bisa kena nggak Bang? Oh bisa, ya kan, bukan mustahil bahwa kita someday entah di bulan Juli atau Agustus mengalami inflasi yang jauh lebih tinggi dari bulan Mei. Ini impact-nya pasti ke dolar. Purbaya roadshow untuk menerbitkan panda bond gitu kan, mau ke Inggris segala macam, itu kan juga mengindikasikan bahwa ya kita ini keteteran. Karena jualan utang rupiah kurang menarik. Artinya kan apa? Investor meminta kupon yang lebih tinggi. Kembali lagi DSR kita, debt service ratio kita nantinya berpotensi untuk loncatnya, bayar bunganya pasti gede banget. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Tamu saya ini sering tamu nggak diundang maupun nggak diundang datang ya. Pokoknya kalau lagi pengen ngobrol, kita ngobrol lah. Tadi kami sudah ngobrol cukup panjang off-air. Saya bilang sayang nih kalau tidak kita rekam untuk disampaikan kepada pemirsa saya, karena ini pendapat dari seorang yang menurut saya harus menjadi perhatian banyak pihak ya. Mau setuju, mau tidak setuju, mau percaya atau tidak percaya, tolong disimak pendapat beliau ini, yaitu Bang Ferry Latuhin. Selamat datang kembali, Bang Ferry. Buat kopinya, thank you buat kopinya. Salam metal. Nah, mungkin mohon maaf ini ya, beberapa pemirsa yang kadang ya sedikit anti lah sama beliau. Boleh saja anti, yang penting argumen kan. Nah ini kayaknya prediksi Bang Ferry mulai tidak terjadi. Ya kan begitu toh. Jadi misal ini ternyata rupiah menguat selama sekitar seminggu ini ya cukup signifikan. Kemudian indeks saham juga rebound. Bukan 6.000 lagi. Fly to the moon lagi, kalau nggak mendarat lagi. Nah, kurang lebih begitu. Tetapi kita coba di kanal ini membicarakannya secara lebih detail ya, nggak detail banget, tapi ya kita lihat aspek-aspek tertentunya. Salah satu di antaranya adalah apa yang disebut dengan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ya, SRB itu adalah surat utangnya Bank Indonesia yang ternyata memberikan yield mencapai 7,57%. Tenor 1 tahun, kan luar biasa Bang. Nah berarti ya wajar asing kemudian sebagian masuk ke SRBI ya sekitar 50-an triliun. Lalu juga kalau BIRIT kita sudah tahu semua dinaikin sudah sampai 5,5. Terakhir juga Sun 10 tahun sudah naik ke 7,4 kalau tidak salah dan seterusnya lah. Nah kita tanyakan ke Bang Ferry, apakah hal-hal ini yang salah satu atau salah dua yang mengakibatkan ya sebutlah sentimen positif yang mulai terjadi ini, itu pertama. Yang kedua, pola-pola seperti ini apakah bisa ya berkelanjutan? Gimana Bang Ferry terhadap hal-hal seperti ini? Gini, kalau kita ke pasar modal itu kan awalnya indeks naik itu imbauannya Dasko ya. Iya kan ya? Mengumpulkan katanya buyback saham-saham BUMN. Nah, kita lihat ya saham-saham besar seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, termasuk BCA juga rebound ya luar biasa ya kan. Nah selebihnya kalau kita lihat sebetulnya kontradiktif. Pada saat BI menaikkan suku bunganya lagi, BI rate, seharusnya kan ini menekan pasar saham. By teori ya. Seharusnya kan begitu ya.
Nah, tapi kita lihat juga BI selain menaikkan BI rate-nya 25 basis point lagi, memang rupiah menguat, kemarin ditutup di 17.870. Ya. Artinya nggak signifikan juga. Turunnya cuma 115 poin kalau nggak salah, sempat 18.190 ceritanya ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sebetulnya juga akibat adanya tangan terlihat, bukan invisible hand ya, tapi visible hand, ya kan, yaitu intervensi di pasar saham. Ya mungkin kalau pasar saham operatornya ada Lentara ya, nggak langsung emiten ya. Saya mungkin lebih gampang dipahami bahwa ini operatornya adalah dan Lentara. Gitu, karena memang dinyatakan kok suruh beli dan kan suruh beli kan ya. Nah, kan berarti kan bukan market mechanism ini. Nah, begitu juga dengan currency kita, rupiah dolar, gitu kan bukan market mechanism. Sebab kalau saya lihat volatility-nya Mas dalam daily trading itu 100 poin up, 100 poin down, ya kan 50 poin. Kalau market tuh nggak begitu, market tuh 1-2 poin. Ya kan smooth ya, mau naik mau turun tuh smooth ya. Tapi kalau ini ini berarti BI perang nih melawan market gitu kan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dengan adanya visible hand, bukan invisible hand ya, kalau invisible hand itu kan market mechanism ya kan ya. Nah, dengan adanya visible hand, apakah akan berlanjut nih ya kan ke penguatan daripada indeks harga saham gabungan dan currency ya rupiah ya. Nah, pandangan saya begini sebetulnya ya. Kalau kita balik lagi ke postulat Mas Awalil tadi ya, bahwa sebetulnya kan kalau kita lihat SRBI 7,57%, sementara yield SBN itu cuma 7,4%, kan pincang sekali nih ya kan inverted yield curve ya. Yang satu cuma setahun, yang ini 10 tahun kan. Nah, coba bayangkan seandainya market yang bekerja yang 1 tahun aja 7,57 ya kan ya. Tapi kalau market mekanisme yang bekerja, tentu orang istilahnya ya nggak mau gue kalau nggak dapat 8% 10 tahun loh. Ya nggak mungkin 10 tahun kan, lebih rendah dari 10 tahun lebih rendah kan karena lebih risiko itu kan ya. indikasi yang bekerja bukan mekanisme pasar. Saya melihatnya ini bukan mekanisme pasar, ini sama sekali all out intervention, bukan cuma aja di falas ya kan dolar rupiah, tapi juga bahkan di saham. Nah, saya khawatir ya kalau kita lihat juga ya, asing pada minggu yang lalu itu net sell di pasar saham nih. Pasar saham ya. 10T ya. Ya cuman ya istilahnya netnya 10T, walaupun di ujung jalan tuh hari Jumat masih disebut net buy sebanyak 400 miliar, tapi kan itu peanuts dibandingkan dengan 10T tadi ya kan. Yang jelas hari Rabu pada waktu indeks naik dari 5.300 ke atas ya kan, naik 7% lebih itu asing net sell 2,5 T. Lantas di hari Kamisnya asing net sell 2,9 T, di hari Jumatnya asing net buy ya di beberapa saham ya kan, termasuk petrokimia juga, termasuk Bumi Resources, Bumi BMRS segala macam, itu cuma net buy 400 M. Jadi netnya semua asing masih out, masih keluar. Nah, kalau Mas bilang misalnya dia pindah dari pasar saham ke SRBI Bank Indonesia yang cuma 1 tahun, itu masuk akal. Bisa juga dia nggak terlalu istilahnya gini, nggak sell di stock market, lantas cabut uangnya tukerin dolar ya kan. Bisa juga dia sell di sini, ya namanya fund manager ya. Dia pindah ke SRBI yang 7,57%. Masih di Indonesia, tapi dia cari keuntungan yang lebih tinggi. Benar, itu masuk akal Mas. Masuk akal ya. Tapi ya kita dulu juga sempat diskusi kan, bagaimanapun kita harus mengakui dalam secara teknikal IHSG itu tetap gejala, meskipun kalau jangka lebih panjang ya dia tetap mencerminkan fundamental. Rupiah juga begitu kan, dia juga gejala. Tapi kan sejauh ini ya sekalipun belum terlalu signifikan, udah ngobati gejala jurus ini. Bisa nggak diterus-terusin oleh otoritas? Nggak bisa juga ya, ini ya nggak bisa ya, karena kita ini tetap masih bermain pada simptom ya, tidak membuat. Kan kita udah pernah diskusi ya, bahwa yang diobatin oleh otoritas moneter itu baru simptomnya, ya kan, dengan intervensi di pasar falas dan menaikkan suku bunga. Gejalanya ini, ya kan? Yang menenangkan sakit kepala. Yang menenangkan sakit kepala, ya kan ya. Tapi kan yang namanya kansernya, ya kan, penyakitnya ini kan belum ya. Kita ambil contoh misalnya ya, kasus
besar lah ya MBG ini. Ini kan belum ada statement dari pemerintah bahwa proyek ini harusnya dihentikan. Ya kan, karena bermasalah kan. Ya kan, bermasalah dalam arti ya ini kan masih muter-muter. ya kan, mau efisiensi mau apa, tapi nggak jelas efisiensi seperti apa. Belum keluar numbersnya juga. Ya kan, mau berapa banyak efisiensinya gitu kan. Sedangkan ini sangat vital sekali untuk kekuatan, yaitu kekuatan fiskal kita. Ya kan. Nah, kita lihat juga kalau kita lihat dari defisit APBN kita, memang benar dia kan kuartal pertama itu kan 240 T. Lantas di bulan April turun jadi 160 T. Tapi di bulan Mei kita naik lagi tuh ke 180 T. Ya kan ya. Kalau April ya biasalah seperti Mas bilang ya kan. Nah, 180 T ini pun belum tahu kita apakah ini neto atau gross. Ya kan gitu Mas Awal bilang. Saya setuju tuh. Saya setuju. Jangan restitusi belum dibayar. Jangan restitusi belum dibayar nih, ya kan? Kalau dibayar belakangan, ya kan? Lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi gitu loh. Ini bagus sekali nih podcastnya Mas Awal ini, memberikan pendidikan juga kepada penonton ya, termasuk saya juga merasa terdidik ya dengan kayak begitu ya. Tadinya saya tidak berpikir subtil itu ya. Saya pikir ya udah 180 T. Ternyata kan Mas Awil bilang ini belum tentu juga nih. Bisa juga nih restitusi ditahan. Ya kan 20-30 triliun kan berarti kan 200 ya kan. Nah, dari situ aja kita lihat bahwa APBN kita ini masih belum menentu, ya uncertain. Karena apa? Proyek-proyek besar yang bisa memperkuat APBN seperti MBG, ya kan, seperti KDMP, ya kan, ini belum jelas numbersnya. Cuma bilang kita akan efisiensikan, ya kan, kita akan pilih daerah-daerah 3T, ya kan. Tapi budgetnya kan belum keluar, mau berapa duit gitu kan? Berapa duit yang dipotong? Yang dipotong, ya kan? Karena itu yang ditunggu pasar. Nah, itu yang ditunggu pasar, gitu loh ya. Nah, selebihnya lagi kita lihat nih sekarang Mas, ini daerah-daerah udah mulai berontak loh, ya kan? Karena ini kan bilang bad news ya, kita lihat kalau nggak salah. Udah nggak punya duit untuk bayar PPPK, honorer. Iya kan? Ini kan kayak Serli Coanda udah ngomong, misalnya ada lagi satu apalagi gitu kepala daerah, ya kan? Nah, ini kan menandakan bahwa administrasi negara ini juga belum jelas gitu loh ya. Nah, saya bisa ngebayangkan, belum lagi Mas, kalau you take it into account, misalnya blackout dari PLN, naiknya Pertamax, ya kan, ini kan kita ngomong sustainability saham nih, masih tetap nih, sustainable apa enggak nih, saham sama dolar, ya kan? Nah, bad newsnya adalah tadi, ya kan, Pertamax naik nih, ini belum dikalkulasi nih menurut saya nih ya, impactnya ya sama pelaku pasar, ya kan? Yang kedua, blackout. Kan udah keluar tuh kemarin Jakarta, Bogor, ya kan, Depok, ya kan, Bekasi, ya kan, Sumatera udahan lah ya, bahkan beredar rumor mungkin nanti seluruh Jawa kena gantian 3 jam. Nah, ini kan menandakan bahwa kesehatan keuangan pemerintah, karena kan PLN disubsidi ya, ya kan, dan kita tahu PLN di 16.500 itu udah kain-kain karena kan bayarnya kan dalam dolar ya, kepada penyedia. Ongkos produksinya dolar, sementara penghasilannya adalah rupiah dari kita. Nah, ini kan masih belum tahu kita ukurannya gitu loh. Jadi artinya we are still sailing on an uncharted water. Ya kan, masih berlayar di perairan yang kita tidak tahu mapnya. Gitu kan ya. Nah, kembali lagi masalahnya. Nah, kalau begitu nanti ini saham bisa naik lagi atau enggak nih? Atau jangan-jangan nanti dia turun lagi kan gitu, ya kan ya? Ini masalah-masalah pokoknya kelihatannya belum diselesaikan. Belum, baru diusap simptomnya. Kita tahu lah naiknya karena Dasko minta buyback, ya kan? Dan itu instantaneously, secara segera itu langsung tuh bergerak tuh, naik tuh, ya kan, harga saham. Ya mungkin akibat daripada Dasko ngomong begitu, ya kan ya? Dan selebihnya, kita lihat currency ini BI is struggling loh. BI is struggling to habis-habisan to get it down. Sementara cadangan devisa kita nih katanya udah 2 tahun terendah ya, di bawah 145 M. 144 sekarang. 144 ya. Nah, ini belum nih kalau nanti ini ternyata di ujung bulan Juni ini nih diukur lagi kan berapa yang habis untuk intervensi gitu kan ya. Nah, ini kan masih semua serba uncertain. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, Mas Awalil, Mas Ferry, apakah saham ini akan naik terus ya IHSG atau tidak, ya kan? Apakah dolar ini akan melemah terus atau tidak? Jawabannya tadi, kita masih menghadapi uncertainty di depan, ketidakpastian. Iya, nah, Anda harus menghitung sendiri kalau kita menghadapi uncertainty, apa yang akan terjadi dengan pasar saham kita dan dolar rupiah. Tetap Bang Peri ini masih seperti pendapat yang substantif dari beliau ini,
ya yang harus diselesaikan meskipun butuh waktu itu adalah hal-hal yang mendasar ya Bang. Exactly. Yang menjadi fundament perekonomian. Nah, saya lihat juga selain mengandalkan Bank Indonesia ya untuk menarik palas, itu kan belakangan juga pemerintah rajin menerbitkan global bond. Nah, itu dapat juga. Lalu hari-hari ini saya lihat Danantara juga nerbitin global bond, ya toh. Dan menariknya baik global bondnya Danantara maupun pemerintah ini meskipun belum tinggi-tinggi amat, tapi terbilang tinggi kan sudah yieldnya. Oh iya. Nah tadi sama juga masih mencerminkan inverted tadi ya. Inverted di mana suku bunga untuk yang jangka pendek dengan yang 10 tahun itu hampir sama, bahkan yang pendek lebih tinggi. Nah katanya dari saya pernah baca, nanti silakan dikomentari, ini persoalannya bisa jadi meluas, mempengaruhi ketersediaan likuiditas untuk sektor real dan sebagainya. Benar nggak? Benar. Kalau semuanya dalam jangka pendek menyerbu surat utang, otomatis kan likuiditas terserap kepada si penerima utang, gitu kan ya. Nah, akibatnya apa? Sektor real kehabisan yang namanya loanable funds, ya kan ya. Nah, kalau gitu konsekuensinya kredit growth bisa jatuh. Sedangkan kita kan ekonomi kita bank dependent, ya kan. Kita nggak kayak Amerika, ya kan. Pasarnya tuh luas sekali. Di sana lembaga keuangan non banknya luar biasa, financialnya deep sekali. Di sini masih bank sih ya. Kita masih bank, ada apa-apa bank gitu kan. Nah, ini repot juga kepada corporate ya, dengan inverted yield curve gini juga nanti corporate yang perlu uang dan bisa menerbitkan obligasi, ya kan, nggak ke bank ya. Mereka kan ada ratingnya Pevindo gitu kan ya, seperti Indofood lah, ya corporate lah, big corporate lah, Astra lah, ya kan, Telkom segala macam. Ini membuat juga istilahnya mereka nggak gampang nih untuk fundraising nih. Nggak gampang dan mahal. Dan mahal bisa, ya kan, karena pasti minta premium. Karena apa? Karena faktor uncertainty tadi. Ya kan ya. Nah, oleh karena itu yang diinginkan oleh market adalah pemerintah firm mengambil keputusan, ya kan, mengenai hal-hal yang dikatakan membakar uang ya dan melakukan penghematan efisiensi. Ini harus dikeluarkan angkanya. Ya, bukan cuma sekedar kita akan melakukan ini, melakukan itu, nanti ini dan itu. Kita lihat juga banyak SPPG yang pada terguling dan ngamuk-ngamuk gitu kan ya. Artinya kan administrasi ini kacau gitu loh. Nah, selebihnya Mas jangan lupa juga Mas, saya khawatir ini ya, saya nggak mengharapkan loh ya, saya khawatir aksi-aksi mahasiswa ini kan kemarin udah mulain ya. Ini cuman ini maksud saya menambahkan berita ini karena ada faktor uncertainty ya kan, bukan mau membakar-bakar mahasiswa, enggak. Ya, artinya ini kan buat investor, ya ini sesuatu yang lebih uncertain lagi nih. Ya kan, yang namanya gerakan mahasiswa ini kan seringkali kan mulainya awalnya soft-soft aja, tapi bisa meluas ke seluruh masyarakat. Bisa ya, saya katakan seperti tahun 98 lah, siapa yang nyangka sih pada waktu itu ya kan ya. Sampai akhirnya meluas dan akhirnya Pak Harto jatuh gitu kan ya. Ini setidaknya di mata asing lah, ini ada semacam political instability. Ya kan, masuknya ke situ tuh. Termasuk itu juga masalah stabilitas politik yang menjadi acuan daripada sel Indonesia kemarin tuh, ya kan, sama rating agency, ya kan, rating agency juga menyatakan itu setahu saya ya, political instability dia masukin ke dalam, dia punya discount factor sehingga jatuhlah IHSG kita sampai ke 5.300 kan, sebelum dia ditarik lagi sampai ke 6.000 gitu loh. Artinya apa? Kalau kita balik lagi ke pertanyaan semula, apakah market ini akan sustainable? Ya, bisa nggak ke 6.500 nih misalnya gitu kan ya. Dolar bisa nggak ke 17.000? Janjinya Perry kan 16.500 tahun depan gitu kan ya. Anggap aja 17 lah. Rata-rata 17.000 ya. Tapi kalau ngelihat sebundel ketidakpastian tadi, termasuk PLN ya kan, harga Pertamax yang naik ya kan. Ini kan menjadi pembicaraan publik bahwa jangan-jangan PLN ini bukan technical problem tapi financial problem. Sah aja dong ya kan. Karena tadi ya kan dolar di 16.500 aja dia udah kaing-kaing, apalagi 18.000 gitu kan ya. Nah, ini Pertamina bagaimana nih? Udah menaikkan harga Pertamax. Nah, tapi kalau umpamanya konsumen Pertamax berimigrasi ke Pertalite, waduh, ini kan sama juga beban subsidinya kan dihindari. Dan itu sulit dihindari gitu kan. Pilihan rasional juga buat masyarakat. Iya, buat masyarakat gitu kan. Artinya kan menjadi beban nih buat APBN ya kan. Karena Pertalite kan katanya tidak akan dihapus subsidinya. Nah, kalau repotnya Mas, karena janji itu begitu ketat, tidak akan Pertalite dinaikkan. Tapi kalau ternyata kedodoran dan Pertalite harus dinaikkan sedikit aja.
geger. Geger. Atau kuantitasnya nggak cukup di mana-mana Atau orang susah di nyari. mana ya SPBU kehabisan terus gitu kan ya. Itu geger, Mas. Nah, tadi saya tertarik itu bahwa memang ini masih gerakan mahasiswa ya, tapi saya lihat di 5 tuntutannya itu ya mirip loh dengan pernyataan kita ekonom. Ya, satu misalnya kan bahwa tidak menghendaki jangan ada pemborosan lagi terhadap APBN dan digarisbawahi MBG dan Kopdes dihentikan. Iya, itu Lalu ada tuntutannya. juga yang saya lihat bagus itu adalah pemerintah jangan selalu ngeles lah gampangannya kan, berkomunikasi yang baik. Artinya kan ini paralel kan antara pendapat mahasiswa, pendapat lembaga-lembaga internasional, kita ekonom yang umum berpendapat. Tuntutannya para mahasiswa ini menurut saya juga sop aja loh, artinya wajar sesuai dengan pikiran banyak orang ekonom. Dan saya boleh kaitkan sedikit, menurut saya cukup mencerminkan ya tanda petik kegerahan sebagian kelas menengah, karena mereka mungkin belum sampai mereka menjadi miskin, mereka belum sampai ya ibaratnya nggak bisa senang-senang masih, tapi terasa kesulitan sudah dilanda dia. Mungkin nggak bahwa soal pertama ya toh, soal rupiah ini akhirnya juga mengenai kelas, sebutlah kelas menengah, sebutlah orang yang penghasilannya 20-25 juta, bisa kena nggak Bang? Oh bisa. Ya kan kalau kita ngomong Pertamax kan mereka 20-25 juta ya konsumennya lah ya. Ya kan mereka berani beli yang lebih mahal. Tapi kalau naiknya sampai 4.250 itu kan sekitar 30% ya naiknya, 40% kali ya. Ini kan udah di luar affordability mereka. Jadi yang saya takutkan kalau mereka pindah ke Pertalite ya kan ya. Nah, ini kan satu, kalau pemerintah memenuhi seluruh kebutuhan demand daripada Pertalite pasti kedodoran karena pemerintah berjanji akan tetap mensubsidi ya kan untuk menghindari ya istilahnya daya beli masyarakat di bawah ya menengah bawah tidak terlalu drop gitu kan ya. Nah, tapi dia jelas dengan Pertamax ini kan masyarakat middle up jadi turun pangkat ke middle ya kan atau middle down gitu kan, itu satu ya kan. Yang kedua yang saya khawatirkan Mas Awalil, ini inflasi ini bakal menggila. Saya bisa salah ya, bukan nakut-nakutin pemerintah juga ya. Sebab kalau kita lihat di lapangan tuh harga-harga udah naik cukup signifikan, ya kan. Kemarin aja kemarin apa tadi yang ke PRJ, ya kan di PRJ itu katanya naik 20-30% loh harga-harga dibandingkan tahun lalu. Ya kan? PRJ ini merepresentasikan barang manufaktur, iya kan ya, ya kan. Atas tingkat masuknya naik dari 50.000 ke 60.000 gitu kan. Wah, ya itu kan? banyak itu 20%. 20% itu kan ya. Nah, artinya dari sini kita bisa mendapatkan indikasi bahwa bukan mustahil bahwa kita someday entah di bulan Juli atau Agustus mengalami inflasi yang jauh lebih tinggi dari bulan Mei. Bulan Mei itu kan 3,08 atau 3,03% ya. Nah, kalau sampai ini nanti harga minyak yang tinggi di atas $90 di dalam stok mereka dipass through ke dalam harga akhir produsen, ya bisa double digit Mas. Nah, kalau double digit ini impact-nya pasti ke dolar. Nah, akhirnya membentuk satu feedback loop ya. Ya, dolar naik, inflasi tambah naik, orang memburu dolar. Nah, ini satu dinamika yang kita katakan ya tadi positive feedback loop ya kan. Saling feeding ya kan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Yang kedua ya kan, Purbaya roadshow untuk menerbitkan tanda bond gitu kan, mau ke Inggris segala macam. Itu kan juga mengindikasikan bahwa ya kita ini keteteran. Karena jualan utang rupiah kurang menarik. Iya kan, jualan utang rupiah tadi Mas bilang coverage rasionya semakin tipis ya. Dari 5 sebelum Covid ya 4, ya sekarang tinggal 1,6. Artinya kan apa? Investor meminta kupon yang lebih tinggi. Nah, kalau itu dipenuhi kupon yang lebih tinggi, misalnya sekarang kalau SRBI 7,57 bukan tidak mungkin mereka minta 8,1, 8,2. Nah, ini kan akibatnya menekan kembali lagi DSR kita, debt service ratio kita nantinya berpotensi untuk loncat, bayar bunganya pasti gede banget. Nah, kayak gini-gini kalau kita lihat ke depan, balik lagi ke pertanyaan pertama, apakah harga saham ini bakal tetap sustainable dan rupiah bakal tetap menguat dengan tadi kita punya narasi reasoning, saya khawatir gitu loh, ini jangan-jangan cuma sementara. Hanya mengobati gejala doang. Minum obat sakit kepala. Minum obat sakit kepala. Konsisten dengan kita punya pertanyaan awal. Jadi memang kita, ini pemirsa, Bang Peri ini mengajak. Ya meskipun beliau ini ngomongnya saham, ESG, rupiah, tapi
basic pemahamannya adalah bagaimana perekonomian itu bekerja, Exactly. berdinamika. Iya. Perekonomian bekerja itu kaitannya memproduksi barang dan jasa, mempekerjakan orang, Iya. orang memperoleh penghasilan, kemudian mereka membeli barang, harga barang-barang juga relatif akibat dinamika. Saya lihat beberapa kata kunci dari Bang Ferry menjelaskan ini adalah tidak boleh membuat pasar itu ya terdistorsi. Iya. Biarkan pasar bekerja dengan sempurna. mekanismenya. Gitu ya, Iya, mekanismenya. kemarin kan distorsi banget ya kan, istilahnya visible hand lah ya. Iya, Ada skor. ini bagus istilahnya. Iya. Kalau mekanisme pasar itu namanya Invisible invisible hand. hand, iya. Beliau menggunakan istilah sebaliknya. visible Ini hand. terlalu banyak visible hand. Itu terlalu banyak. Jadi Iya. artificial ya kan, indeks Iya. diangkat, artificial, intervensi BI, naikin BI rate segala Iya. macam, perkuat rupiah. Itu bukan market. Itu kan BI yang menekan. Ya kan market mungkin bilang ya thank you my friend, gue makan lagi deh. Ya kan ya. Artinya kan cadef kita nanti lama-lama real habis gitu kan ya. Kayak Bukan gitu. berarti nggak boleh, tapi itu harus dilakukan seperlunya gitu. Oh ya, Bang? iya gini. Saya pernah dulu waktu masih kuliah mempresentasikan paper saya di Bank Sentral Belanda ya. Nederlandse Bank. Waktu itu baru ngetop yang namanya General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ya, model matematikanya. Loh ternyata begitu sampai di sana, kenapa volatility yang tinggi disusul dengan volatility yang tinggi, probability-nya tinggi, dan volatility yang rendah disusul dengan volatility yang ternyata tidak selepas dari intervensi Bank Sentral. Jadi bukan pure market, Iya, gitu loh ya. Tidak murni juga. Tidak murni. Artinya apa? Kalau toh the first moment istilah levelnya tidak bisa ditebak, Ya. ya kan? Tapi the second moment variansinya Ya, kalau dalam statistik ya, ya, ya. itu bisa ditebak. Ditebak. Nggak random walk, Iya, gitu loh. Nah itulah gunanya guard ya. Iya. Itu gunanya juga Bank Sentral, Bank Sentral. Selalu melakukan Harus, monitor, iya, rapat, harus. Dia harus koordinasi juga dengan fiskal. Iya. Kayaknya itu yang agak terasa kurang. Seolah-olah Bank Sentral, pemerintah ini tidak berkoordinasi dengan baik, atau tepatnya tidak berkoordinasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang mestinya Benar. berdasarkan ya, teori-teorinya kan ada semua ini Ada kan. semua. Nggak boleh dipaksa Bank Nggak Sentral boleh melakukan dipaksa. intervensi. Ya, jadi demikian pemirsa. Jadi saya yang kesekian kalinya saya tidak pernah bosan. Meskipun beliau memang kawan saya, bukan saya mau bela-belain. Kalau dilihat potongan-potongan omongannya di video-video pendek, seolah-olah beliau ini provokator kesannya. Ini mohon maaf nih Bang Ferry. Tetapi sebetulnya dasar-dasar berpikirnya Bang Ferry itu ada teori-teori, ada cerita-cerita tentang itu di berbagai dunia. Iya. Dalam best practices. Betul. Kemudian ada juga angka-angka. Tentu tidak semuanya benar. Tadi beliau Benar, katakan, iya. kadang beliau berharap, saya sih berharap ini salah, kan? Iya. Tapi kalau nggak ada salahnya diungkapkan. Itu namanya pendapat intelektual. Betul. Intelektual, ekonom. Bisa salah, boleh salah, asal ada dasarnya. Yang penting tidak boleh berbohong untuk keperluan apapun. Betul. Terima kasih. Thank you Mas Awalil. Thank you. Salam metal.